Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di podcast bersama Ketua DPRK Banda Aceh. Podcast yang membahas tentang sosok inspiratif yang ada di kota Banda Aceh. Tamu kali ini sangat istimewa karena merupakan seorang sosok yang memulai karir dan kiprahnya bersama masyarakat Gampung. Bahkan menghabiskan setengah dari umur perjalanan kehidupan beliau dalam membangun Gampung. Untuk kenal lebih jauh tentang sosok ini, mari sama-sama kita saksikan cuplikan berikut ini. Baik, sahabat, langsung saja kita sapa tamu kita hari ini, seorang sosok inspiratif yaitu Pak Alta Zeni. Assalamualaikum Pak Alta. Waalaikumsalam, Pak Warid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat dan sangat bahagia Pak Warid. Ini sangat semangat Pak ya? Luar biasa. Ini ada broadcast Ketua DPRK, ini luar biasa ini. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Alta kita bisa berdiskusi, membagi inspirasi karena luar biasa. Di samping kesibukan juga banyak inspirasi-inspirasi yang bisa dibagi Pak Alta dalam melayani Gampung. Pak Alta, bisa diceritakan kapan nih Pak Alta memulai karir membangun Gampung? Jadi kalau kita mengatakan mulai kapan saya bermasyarakat itu, saya itu mulai dari awal ketua pemuda dusun, menjadi kepala dusun, dan juga saya pernah menjadi kawal pemerintahan, dan selanjutnya saya menjadi kepala desa. Itu dimulai sebenarnya sejak tahun 2000, tahun 1999 itu sudah mulai ya, untuk bersama dengan masyarakat Gampung Lampulo. Nah, di mana Gampung Lampulo sendiri kita lihat itu memang daerah pesisir yang banyak nelayannya. Jadi dari awal dari 99 2000 itu kita ada mulai bermasyarakat. Di awal dari ketua pemuda dulu, ketua pemuda dusun. Nah, baru menjadi kepala dusun. Dan terakhir 2018 saya menjadi kepala desa. Ya, jadi Pak Alta sejak usia masih muda itu sudah mengabdi masyarakat ya, menjadi ketua pemuda. Ya, jadi berawal dari sebenarnya tahun 81 itu saya menjadi Paskibraka, Paskibraka Provinsi Aceh. Di situ kita dilatih sebagai fisik, mental dan macam-macam, itu etika kepribadian. Nah, kita dilatih di situ, kita bisa bermasyarakat, kita bisa berbicara dan sebagainya, itu diajarkan di situ. Jadi sejak 81 saya udah mulai terlibat di situ. 84 saya udah mulai melatih Paskibraka untuk anak-anak SMA sederajat, itu untuk yang kita kirim ke Istana Negara dan yang kita pelaksanaan di provinsi itu kita sudah mulailah. Artinya ketika Pak Alta dapat amanah sebagai anggota Paskibraka, kemudian memotivasi untuk bisa memberikan terbaik ya kepada masyarakat. Benar. Jadi di situ kita bisa melihat. Jadi adik-adik itu setelah kita latih, kita ajarkan mereka, kita panggil mereka, coba kamu maju ke depan, pimpin teman-teman kamu bernyanyi, buat cerita kepada teman-teman kamu. Itu otomatis. Saatnya beliau di sekolah itu pendiam, pemalu. Begitu kita panggil, itu kan seluruh SMA di Banda Aceh atau seluruh Aceh. Kan sudah berani dia tampil. Betul. Nah, setidak-tidak begitu dia kembali ke sekolah, dia sudah bisa jadi ketua OSIS, dia sudah bisa memimpin teman-temannya. Itu kita timbulkan motivasi kepada mereka itu. Ini Pak Alta kan anak muda itu kan biasanya menghabiskan waktu untuk kegiatan bersama teman-teman ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya kurang produktif. Tapi kenapa apa yang mendasari sehingga Pak Alta justru mau jadi ketua pemuda, menyibukkan diri untuk membangun warga? No, jadi maka saya mau gimana ya? Kita menghilangkan image orang itu, pemuda itu ugal-ugalan, ya
tidak mempunyai waktu yang bermanfaat. Ya. Ini setelah saya menjadi ketua pemuda di Desa Lampulo pada saat itu, kita membuat kegiatan-kegiatan seperti kegiatan olahraga, main voli dan sebagainya. Contoh saja di Lampulo, kita nggak punya lapangan bola. Oh. Tapi kita juara di mana-mana, sampai ke Pidi, ke Aceh Jaya, Aceh Barat, kita selalu juara. Nah, jadi tidak harus mempunyai lapangan olahraga, tapi anak-anak mudanya juga tidak punya kegiatan dan langsung ke hal-hal ke negatif. Jadi alhamdulillah, saya enjoy sekali menjadi kepala desa, saya enjoy sekali menjadi ketua pemuda pada saat itu. Memang semua yang dilakukan oleh pemuda itu sebenarnya harus ada yang mengarahkan. Kalau tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengarahkan, otomatis mereka pasti ke kiri. Nah, contoh sekarang, ketua pemuda saya ketua pengajian. Kita ada 4 dusun. Setiap malam di masing-masing dusun itu ada pengajian yang dipimpin oleh ketua pemuda. Nah, ini apa rahasianya? Ini kan bagaimana kemudian Pak Alta bisa mengajak merekrut anak muda untuk bisa bersama-sama memikirkan pembangunan di kampungnya. Nah, ini seperti saya juga ingin menyampaikan, sebenarnya kita menjadi kepala desa itu jadi kecil itu sebenarnya tidak perlu terlalu wibawa sekali sama pemuda, sama masyarakat. Kita terlalu menjaga image. Saya buat bersama-sama. Jangan jaim ya. Iya, jangan jaim sekali gitu. Anak muda saya itu kalau ketemu, biasa kan dulu kok Pak Kecil itu terlalu dihargai sekali, dihormati sekali. Jadi kita buat enjoy gitu, Pak. Jadi panggilan di kampung itu Bang Alta ya? Bang Alta. Jadi jarang sekali ada manggil Pak Kecil itu. Jadi kita menjadi warung kopi. Kita panggil mereka lewat ngopi. Ya gitu-gitu. Kalau ada orang kawin, justru saya di dapur. Justru saya di tempat anak-anak cuci piring. Saya bisa lebih enak di sini, nyaman di sini. Betul. Lebih banyak makanan tempat anak muda cuci piring. Jadi itu sebenarnya. Ini Pak Alta. Jadi kan Pak Alta melalui karir itu menjadi pemuda dusun. Ya. Kemudian menjadi ketua pemuda kampung, kepala dusun, dan juga KUR. Nah, bisa disampaikan kepada kita kapan pertama terpilih sebagai kecil Kampung Lampulo? Ya, pada saat itu memang boleh saya katakan saya itu termasuk pendatang lah. 92 saya sudah bertempat tinggal di Kampung Lampulo. Sebelumnya saya di Blower, Kampung Pi. Kampung asli ayah saya itu Kampung Pi Olele. Selanjutnya saya tempat tinggal orang tua saya di Blower. Nah, 92 saya masuk ke Lampulo. Nah, sementara di Lampulo pas saya masuk itu memang belum ada jalan-jalan akses, belum ada yang tembus, masih rawa-rawa semua. Saya memberikan pendekatan-pendekatan, bukan karena bukan karena berkampanye dan sebagainya. Memang air bersih kurang sekali waktu itu. Jadi 2007, 2006 kita kesulitan air bersih. Kebetulan saya banyak kenal teman-teman baik itu di DPRK, di dinas-dinas termasuk PDAM. Saya mencoba mengajukan gitu. Jadi alhamdulillah pada saat itu agak lancar kita bilang air PDAM. Nah, 2008 masyarakat mungkin melihat saya walaupun saya tidak menjadi kepala desa, saya lakukan apa saja yang bisa dapat saya lakukan tuh di Kampung Lampulo itu. Di 2008 saya mencoba untuk mengajukan diri menjadi kepala desa, ya alhamdulillah terpilih pada saat itu. 2008 berarti Pak Alta mulai terpilih sebagai kepala desa. Itu apa yang mendorong Pak Alta? Kita paham bahwa kondisi Banda Aceh saat itu setelah tsunami kan hancur-hancuran, apalagi Lampulo. Apa yang menjadi motivasi Pak Alta kemudian maju sebagai calon kecil pada saat itu? Nah, jadi 2008 pun saya maju itu sebenarnya sudah terlambat. Sebagian NGO itu sudah keluar. Saya ingin membenahi apalagi saya korban tsunami. Saya korban tsunami, saya merasakan saya kehilangan seorang istri dan 1 orang anak. Bisa rasakan bagaimana supaya bisa bangkit ini Kampung Lampulo ini. Nah, jadi dengan beraneka macam yang terutama sekali pada itu saya lihat harus pembenahi administrasi. Nah, saya benahi struktur-struktur yang belum ada di desa, kita benahi. Dan alhamdulillah 3 bulan setelah saya terpilih itu Kampung Lampulo menjadi juara 2 lomba kampung tingkat Kota Banda Aceh. Luar biasa. Nah, itu langsung kita buat perubahan-perubahan. Kita ciptakan bank data. Kita buat bank data itu dalam arti kata saya sering sampaikan kepada rekan-rekan kecil lain, termasuk ada yang baru-baru terpilih ini juga mengunjungi saya sampaikan buat bank data.
Karena di bank data itu kita bisa tahu semua tentang monografi kampung. Mulai anak 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 seterusnya. Di situ ada data orang meninggal, penduduk masuk, keluar, semua kampung ada sebenarnya. Nah, saya kirim ke dinas-dinas, Disdukcapil, Kapolsek, Daramil, Camat, KUA semua. Sehingga kenapa? Jumlah penduduk itu sama. Karena kalau kita lihat sebelumnya saya pergi ke Polsek, jumlah penduduk Kampung Lampulo 5.000. Sekoramil 4.000, kecamatan 6.000. Jadi nggak ada yang sinkron. Dengan adanya bank data ini, ya alhamdulillah sama semua. Nah disitulah tahun berikutnya saya juga ikut lomba, dapat juara 1 tingkat Kota Banda Aceh, juara 2 tingkat provinsi. Nah terus berkembang. Jadi kan Pak Alta mensupport data kepada pemerintah kecamatan, kota. Ada tantangan nggak ketika melakukan proses perbaikan data di tingkat kampung? Kalau kita bilang awalnya benar, awalnya ada tantangan, ada ketidaksinkronan antara laporan kampung dan pemerintah kota dan kecamatan. Tapi alhamdulillah sekarang kita tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan di situ ada. Mungkin jumlah penduduk Kampung Lampulo berjumlah 5.802 orang. Nah, sementara di Disdukcapil masih 5.800 gitu. 2 orang lagi kemana? Nah, Disdukcapil belum mengeluarkan jumlah penduduk yang sudah meninggal dunia. Nah, sementara kita di Lampulo sudah menghapus. Kenapa? Kita untuk mereka mengajukan surat keterangan kematian. Jadi data selalu diupdate oleh Pak Alta ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita selalu mensinkronkan laporan dengan Disdukcapil dan kampung. Perbedaannya 1-2 orang. Itu seperti saya katakan tadi. Lampulo kita udah hapus. Dia menjadi warga kita sudah meninggal dunia. Di Disdukcapil masih. Nah, setelah mereka buat akte kematian, barulah ketahuan itu dihapus, sinkron kembali. Betul. Karena kan kita melihat biasanya data jadi masalah utama. Nggak sinkron. Di kampung datanya sekian, di kecamatan sekian, di kota sekian. Sehingga menjadi masalah. Baik, itu Pak. termasuk seperti laporan-laporan di dinas kesehatan seperti kita pernah ketemu itu. Jadi kalau ada seperti bank data ini, jadi sama dari kampung, puskesmas, kecamatan, dinas kesehatan sama semua. Jadi tidak ada terjadi ketimpangan dan perselisihan nantinya. Baik. Pak Alta, ini kita tahu bahwa Lampulo merupakan sebuah kawasan atau kampung yang mendapat cobaan berat ketika tsunami. Dan sebagaimana sampaikan tadi, Pak Alta juga mengalami musibah. Istri dan anak tercinta kembali pada Allah SWT. Apa yang menjadi motivasi Pak Alta sehingga dalam kondisi yang seharusnya membangkitkan diri secara psikologi mungkin terganggu, sehingga kemudian mau untuk mengabdikan diri menjadi pelayan warga? Ya, sebenarnya itulah seperti kita bilang, kita punya silaturahmi, kita punya banyak teman dan sebagainya. Saya ada dihadiahkan sebuah buku sebenarnya. Itu sampai kapan pun saya ingat, buku Tahzan, itulah Tahzan. Buat apa bersedih. Saya baca buku itu, saya seolah ditampar, dan saya memang bukan siapa-siapa setelah saya baca buku itu. Dimana saya hanya bisa, saya menyisakan seorang anak, dan orang tua saya masih hidup. Nah, keluarga saya masih hidup, ada kakak, abang saya masih hidup. Sementara di buku itu disampaikan ada orang yang sama sekali tidak ada yang selamat. Ada hanya sebatang kara selamat, tapi dia bisa tegar, bisa kuat. Jadi saya berpikiran, saya masih ada anak satu, saya masih ada orang tua, kenapa saya harus hancur terus begini? Sampai kapan saya harus bangkit? Di situ timbul motivasi, saya diundang teman, dibawa jalan-jalan ke seluruh Jawa Timur, dibawa ke Bandung, ke Jakarta, terbuka. Waduh, kenapa nggak saya buat desa saya begini ya? Itu timbul motivasi saya, itu saya mau. Nah itu sampai sekarang, saya kalau duduk pun kadang sama teman ngobrol, saya pergi ke desa lain ataupun kemana, saya melihat, wah bagus nih ada di kampung ini, kampung saya nggak ada. Saya tiru ini. Saya tidak malu-malu untuk meniru, menjadi hal yang terbaik itu. Artinya ketika ada tempat lain yang bagus, ya kita juga harus fair lah. Benar. Bisa kampung lain banyak di Banda Aceh yang baik. Banyak sekali. Jadi konsepnya itu ATM ya? Iya. Amati, tiru, modifikasi. Benar. Ya, baik. Jadi inilah perlunya kita satu lagi media. Saya berterima kasih sekali dengan broadcast Pak Ketua ini. Dari media ini saya katakan kebanyakan wartawan itu teman. Saya kebanyakan itu. Saya dibesarkan oleh media.
di surat kabar, Ya. TV, berita online, sering sekali Oke. expose saya. Itu sebenarnya itu pokok utama kita. Nih, apa konsep kepemimpinan Pak Alta sehingga mampu melakukan perubahan secara signifikan di Kampung Lampulo? Ya, sebenarnya konsepnya kebersamaan, Pak. Kebersamaan. Kita membuat keputusan sesuatu itu tidak hanya kebijakan kepala desa saja. Saya mengajak ketua pemuda, tua ped, imam, kepala dusun, ibu-ibu PKK. Saya berterima kasih sekali itu kepada masyarakat saya. Saya tidur enak. Apa yang saya sampaikan selalu diikuti. Yeah. Contoh pada saat awal saya menjadi kepala desa. Saya minta diharamkan Kampung Lampulo main batu domino. Diharamkan main tusot Ya. di Kampung Lampulo. Didukung oleh Tua Put, oleh imam, kepala dusun, ketua pemuda seluruhnya. Nah, makanya pada saat saya kepala desa, wali kota pada saat itu Pak Muwardi dan Bu Elija, itu di mana pidato menyampaikan Lampulo bisa mengharapkan main batu domino. Ya. Karena sila daerah pesisir, Pak. Daerah pesisir luar biasa. Itu orang ya main judi itu sebenarnya biasa-biasa saja dianggap. Tapi kita bisa haramkan main batu domino dan tusot di Ya. Kampung Lampulo. Jadi Pak Alta ini kita kan paham bahwa menjadi pemimpin kampung itu kan jabatan formal sekaligus informal. Ya, Yang batasan kerjanya nggak ada. SK-nya memang 6 tahun, ya. Tapi kerjanya itu 24 jam. ya. Nggak ada ajudan, nggak ada protokol. Ya. Nah, ini bagaimana Pak Alta memahami sehingga kemudian justru melakukan perubahan di kampung? Jadi begini. Jadi sebenarnya kita kalau seluruh tugas apapun, pekerjaan apapun, seperti yang saya katakan pernah di satu media, satu halaman penuh. Di situ saya menyatakan jadikan jabatan kecil sebagai hobi. Sebagai hobi. Sebagai hobi. Jadi menikmati gitu. Benar. Nah. Jadi kenapa? Kita sudah tahu menjadi kepala desa itu nggak enak mungkin ya. Iya. Pasti terusik sampai malam. Nggak enak. Pernah dapat laporan saya tengah malam ada yang Oh ya Allah Tuanku, hampir setiap malam, hampir setiap hari. Tapi kita buat enjoy. Ya, Kita ya. udah tahu nggak enak. Mau kita kampanye, mau disumpah. Kok udah tahu nggak enak ini. Ya, betul. Habis itu ada permasalahan ngomel. Tengah malam diganggu nih. Gak usah jadi kepala desa. Dan satu lagi saya punya moto. Saya istilahnya ada di media-media sosial saya. Kuhibahkan sisa hidupku untuk kepentingan orang banyak. Itu aja. Apalagi umur udah tua gini sampai 61 tahun. Iya, iya. Tapi itu aja buat enjoy. nggak nampak 61, namanya 25 tahun. Ya, Pak Alta, nah ini menarik ya, menjadikan jabatan kecil sebagai hobi. Benar. Artinya harus dinikmati ya. Iya. Karena kita tahu bahwa bebannya luar biasa. Benar. Nggak ada batasan jam kerja ya. Iya. Nah, Pak Alta ini berkiprah ini bukan hanya di kampung. Iya. Tapi juga kemudian berkiprah di tingkat kecamatan. Nah, justru di masa Pak Alta itu mendirikan Asokulam. Nah, apa motivasi didirikan Asokulam itu? 2010 saya mencoba memanggil para kepala desa itu, ayo kita buat asosiasi yuk. Tujuan kita gini Pak, jadi tidak ada kampung yang merasa aku yang paling wah, aku yang terbaik kampungku. Jadi saya bentuk asosiasi itu dengan tujuan bersama-sama. Apabila kampung A ada kesulitan masalah pelaporan, Yeah. kesulitan mengenai pengajuan, kesulitan mengenai ikut lomba, ada hal-hal yang tidak ada di desa dia. Ayo kita keroyokan yuk sama-sama yuk. Nah ini tujuan jadi utama Pak Alta kita. mengkoordinir kampung-kampung yang ada kecamatan Kota Alam melalui Asokulam. Iya, Asokulam, Asosiasi Kecil Kecamatan Kota Alam. Ya, karena sesungguhnya kan potensi di kampung itu luar biasa. Iya. Jadi perlu ada sinergisitas. Benar. Ya. Jadi tidak ada itulah, jadi ada kecemburuan sosial. Jadi jangan nanti ada kampung yang merasa kecil, aduh, kampung saya nggak bagus, penduduknya sedikit, anggaran tidak ada. Ayo sama-sama kita. Jadi Kita bisa sama membantu. berkolaborasi ya, Benar. Pak Alta ya. Ya, Iya. oke baik. Nah, kemudian Pak Alta juga bukan hanya tingkat kecamatan. Ini kita dengar juga mendapatkan kepercayaan menjadi ketua Askeba, Ya, Asosiasi Kecil Banda Aceh. ya. Nah, atau Abdesi ya. Iya, Abdesi. Jadi alhamdulillah kita mendapat mandat dari pengurus DPD Provinsi Aceh untuk dibentuk Abdesi, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia. Ya. Itu adanya di seluruh Indonesia. Sementara kalau Askeba kan kita lokal, hanya Kota Banda Aceh. Jadi kita sudah minta, kita lakukan pemilihan itu pada 2022. Kebetulan ketua-ketua
kecil sekecamatan hadir bersama anggota dan pengurusnya melakukan pemilihan. Alhamdulillah pada saat itu saya terpilih. Cuma de facto sudah, di juronya belum ini. Sudah pemilihan, kita belum pelantikan. Betul. Itu banyak hal sebenarnya kenapa belum kita buat pelantikan, banyak menyedot anggaran lah minimal di seragam para pengurus untuk kita lakukan pelantikan. Ini kita lagi susun proposal untuk apa-apa yang kita butuhkan pada saat pelantikan nanti. Jadi Askeba itu juga diabdesi lokalnya Askeba. Nah, jadi kita gabung dua itu. Jadi kayak di provinsi Lampung juga ada demikian, Jawa Barat juga ada demikian katanya. Jadi di Aceh secara nasional ada abdesi ini. Secara nasional ada abdesi. Jadi kita jangan hanya main di bawah tempurung aja lah, kita menasional lah, ayo. Baik. Jadi Pak Alta ini motivasinya bukan hanya memperbaiki kampung Pak Alta, Kampung Lapulo, tapi juga Kecamatan Kuta Alam dengan Asokulam dan juga Kota Banda Aceh ya dengan Askeba. Tujuan kita itu Pak, jadi tidak ada kampung yang merasa dikecilkan, merasa kekurangan. Jadi kecil-kecil ini tidak ada berani akhirnya. Jadi sebenarnya luar biasa kecil-kecil di Kota Banda Aceh. Saya salut sekali dengan teman-teman kecil ini. Ini kan kita ibu kota provinsi, jadi barometer, pilot project, pelayanan kampung ya. Nah Pak Alta, tadi Pak Alta sampaikan begitu luar biasa tantangan, keluhan masyarakat, laporan-laporan, bahkan tengah-tengah malam juga banyak yang mengadu ya. Nah, ini kenapa Pak Alta justru setelah menyelesaikan periode pertama kemudian tertantang lagi untuk maju di periode kedua? Nggak kapok itu? Sebenarnya setelah periode pertama saya coba istirahat dulu. Kita berikanlah. Makanya saya bilang saya tidak mau gimana ya, terlalu apa itu namanya rakus istilahnya. Coba biar ayo kita mulai lagi lain. Nah, jadi akhirnya banyak juga usulan daripada masyarakat dan Uli Jurong. Ayo Pak Alta coba naik lagi. Ya kita coba lagi. Alhamdulillah terpilih. Jadi kita rangkul kembali. Jadi kita tidak buat perdebatan, buat perselisihan antara para kandidat calon-calon kecil itu menjadi musuh. Malah mereka yang bantu saya, ketua pemuda dia katakan, Pak dulu kita lawan Pak ya. Sekarang coba ganggu kecil, kopi darah. udah begitu istilahnya. Jadi kita bersama-sama kita lagi. Artinya harus bersatu untuk bangun kampung. Harus sinergi. Musuh-musuh untuk bangun kampung gitu. Harus sinergi, berkolaborasi. Karena sesungguhnya potensi kampung itu luar biasa Pak Alta. Benar. Nih, apa terobosan-terobosan yang Pak Alta lakukan di periode yang kedua nih? Ya, terobosan yang kedua ini alhamdulillah, dan satu lagi seperti saya katakan, saya di Kampung Lampulo ini luar biasa. Ketua pemuda, kepala dusun luar biasa. Itu kalau ada namanya musga, musyawarah kampung. Itu kepala dusun, ketua pemuda dan peserta rapat itu musgam, Pak Kecil, nggak usah dipermasalahkan lah masalah anggaran dana desa tingkat pusat dan Kota Banda Aceh, karena sudah dicantumkan untuk beli ini. Apa yang kita persoalkan? Jadi saya bingung kalau nggak ada yang kampung. Maaf, mudah-mudahan di Banda Aceh nggak ada ini. Tuaput sama Kecil ribut. Jadi Tuaput mengatakan saya ini DPR bisa berhenti dengan Kecil. Salah itu sebenarnya. Mitra. Nah ini, saya alhamdulillah di Kampung Lampulo itu bersama-sama. Nah, saya membuat satu inovasi, yaitu kartu kasih pulut namanya. Apa itu kasih pulut? Kartu administrasi Lampulo tertib. Nah, jadi ada beberapa kecil-kecil saya coba, ayo buat nama kampungmu apa? Saya mau ajarkan begitu. Nah, kartu kasih pulut itu pertama kan gini, masyarakat biasa kalau buat surat menyurat itu harus ada fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi kartu pembayaran lunas PBB. Nah, itu sekali dibawa oleh masyarakat. Selanjutnya, kita di kantor memberikan kartu kepada masyarakat dengan kode misalnya A11 Alta Map 1 Lorong 1. Karena abjad A itu kan banyak nanti ya. Kita buat dalam satu pileg kabinet itu Map 1A, A lagi A2, A3. Nah, jadi untuk memudahkan warga dalam administrasi. Kasih ke masyarakat kartu, besok dia melakukan pengurusan surat menyurat lagi hanya bawa kartu saja. Staf di kantor mengambil kartu, mencari kodenya tadi. Jadi dengan membawa kasih pulut itu, kartu si pulut itu sudah memudahkan dia mendapatkan pelayanan. Jadi nggak usah fotokopi saya masyarakat, fotokopi jauh. Biaya lagi masyarakat kita kan nggak semua sama biaya hidupnya. Nah langsung ambil, buat surat apa Pak, Bu, kelakuan baik, keterangan usaha, ketik kasih balik kartu.
Ini Sudah terobosan pulang. ya, terobosan pertama di Banda Aceh ya Pak? Iya, insya Allah. Luar biasa. Kok saya lihat malah di Aceh malah ini. Oke, Jadi luar biasa. terobosan-terobosan ini yang kita berikan. Seperti pembayaran PBB. Itu bisa di kantor kecil. Ya. Nggak harus ke ke Pemko atau ke bank gitu. Jadi seharusnya Gampong Kicik sebagai perpanjangan tangan pemerintah itu memberikan pelayanan, memudahkan melayani warga. Benar. Saya sama Disduk Capil itu sering berkomunikasi, sering melakukan kegiatan. Mereka punya program jebot bola. Jebol. Nah, jebol. Jadi Disduk Capil ke Gampong, ya ada masyarakat mungkin ada nggak sempat buat akte kematian, akte kelahiran, Ya. kartu identitas anak Kia, macam-macam, ada yang belum perekaman, langsung di Gampong. Jadi memang menarik ini diskusi Pak Alta ya. Iya. Jadi karena semangat mudanya sehingga dikenal sebagai KS Pak ya. Ya, Bapak. Kecik senior. Jadi Pak Alta, ini di samping sebagai kecik, Pak Alta juga terlibat kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kebencanaan. Ya. Apa saja organisasi yang Pak Alta terlibat itu? Saya pernah menjadi ketua RAPI pada 2018-2021 itu. Itu di periode itu ya, di periode 2018-2021 ya banyak hal lah yang kita dapatkan dan kita lakukan di situ. Selanjutnya saya juga menjadi koordinator pelatih Paskibraka Aceh. Sejak tahun berapa Pak Alta aktif dalam Saya Paskibraka tahun 81, selanjutnya 84 sampai dengan saat ini. Jadi saya masih sejak melatih. 81 Pak Alta sudah terlibat dengan kegiatan Paskibraka, ya. 84 saya mulai melatih sampailah sekarang. 84 saya 2003 itu udah 39 tahun. 39 tahun. Udah melebihi setengah umur Pak Alta. Alhamdulillah. Nah. Anak didik saya sampai sekarang sudah ada menjadi Maijen, Brigjen, Masya Allah. dan mereka macam di seluruh Indonesia mereka. Jadi yang mereka yang mau ke Jakarta ikut Paskibraka di Ya. Istana Negara itu harus melewati gemblengan Pak Alta. Ya benar. Nah disitulah kita ajarkan mereka. Cuman yang kita sayangkan, saya melihat selama penyeleksian itu kurangnya anak-anak kita ini dari pelajaran daerah, tentang daerah. Itu kalau kita suruh nyanyi lagu Aceh, semua bunga jumpa semua itu. Kalau tarian di Kok Pulau semua. Ya. Kita tanya nama pahlawan, kadang ada yang nggak tahu. Ini kita sayangkan kadang. Betul. Ini perlu perhatian daripada pemerintah, kabupaten kota untuk anak-anak kita. Lebih merasa cinta dengan daerah. Benar, Sebagai benar. orang Aceh bangga. Ya. Nah, Pak Alta ini menarik. Di samping juga sebagai kecil, aktif di RAPI, Paskibraka. Ini saya dapat bocoran Pak Alta ini juga jago masak nih, betul nggak nih? Hah? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi keturunan mungkin dari keluarga, dari ibu ya. Jadi selain tadi RAPI, Paskibraka, saya juga pencetus apa namanya yang mengawal ambulan itu. ERPA, ERPA. Emergency Relawan Patwal Aceh. Oh, Awalnya Pak Arta Patwal ini. ambulan namanya, ya. Jadi saya sebagai pembina sampai dengan Ya. saat ini masih aktif. Ya ERPA, dan saya juga wakil ketua apa namanya perdamaian Aceh di Dinas Sosial. Jadi banyak yang kita anukan, saya ikuti. Nah mengenai masak tadi, kebetulan ibu saya itu memang dari dulu memang catering, jadi saya pelajari, ya pelajari, saya ikuti. Ya alhamdulillah sampai sekarang untuk memasak itu ya insya Allah. Jadi kalau ada kenduri di Gampong, ada di acara-acara itu Pak Alta biasa bagian kokinya? Ya, untuk kuah blangong itu saya siap. Dan juga saya pernah buka warung pada saat itu dengan menu kuah blangong, asam udang belimbing itu kita buat ya. Itu kelapa, telur kelapa, telur bebek, masak kelapa tuh puasa Acehnya tuh. Nah itu. Jadi kuah belangong itu kan merupakan menu wajib kalau ada kenduri, maulid macam-macam. Ini ada nggak resep atau bumbu khusus yang Pak Alta sehingga selalu diminati masakan Pak Alta? Jadi kalau saya selalu bumbu itu saya tidak pernah memakai penyedap. Masakan apapun, paling kita taburkan gula saja udah kayak penyedap itu. Pakai gula? Nah, ya. Jadi di kuah belangong itu saya gunakan tebu. Jadi tebu kita kupas, kita potong, kita belah, kita ketok-ketok, kita lemparkan di situ. Jadi pengganti penyedap rasa lah. Jadi saya anti daripada penyedap itu. Oh iya. Pernah nggak misalnya ikut kejuaraan atau lomba memasak itu Pak Alta? Alhamdulillah tahun ini saya menjadi membawa nama Kota Banda Aceh di festival kuliner kemarin.
alhamdulillah kita dapat juara 3 di festival kuliner se-Aceh itu. Jadi kita jamu di situ selain kuah belango, ada kepala tuna, bau tuna. Itu Pak Alta yang jadi kokinya? Iya, kita sama ibu-ibu, kita ada tim. Jadi ada timnya, ya alhamdulillah kita dapat juara 3 se-provinsi Aceh. Ya, luar biasa Pak Alta nih. Ya, jadi aktif di masyarakat sejak ketua pemuda, kecil, relawan. Itu Pak, memasak. kalau ada orang kawin cari kecil nggak ada di depan tuh Pak. Iya, ya. Saya pasti di dapur. Baik. Paling saya suruh Pak Imam tuh haput menjadi Oke, baik. menjadi pengganti saya lah atau gitu. Nah, Pak Kecil Alta, ini Pak Alta di samping berkiprah di tingkat provinsi, nasional, pernah nggak kemudian diundang misalnya pemerintah luar negeri untuk berbagi inspirasi? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi waktu periode saya pertama itu, yang pertama sekali kita mendapat desa terbaik ke-5 desa wisata. Nah itu kita pernah dari Menteri ya Kampung Lampulo. Selanjutnya 2012 saya nggak menyangka itu mendapat telepon dari Kementerian Kesra. Ini Pak Alta Kecil Lampulo ya. Saya katakan Pak Alta Bapak terpilih menjadi salah satu kepala desa terbaik di Indonesia untuk dikirim ke Cina. Cina? Ya, tolong persiapkan presentasi. Presentasi tentang pembangunan di Banda Aceh khususnya. Jadi pada saat itu saya lagi gencar-gencarnya dengan wali kota pada saat itu tentang musyawarah, musyawarah rencana aksi perempuan. Nah menariknya di Cina tersebut kan di seluruh negara Asia itu saya memaparkan kebetulan di Cina di Chengdu sempat saya pergi provinsi Sichuan itu situ pekerja semua perempuan. Jadi yang kerja bangunan, bawa eskavator, bawa dump truck, semua perempuan. Nah, sementara persentase di Chengdu itu, di tempat konservasi panda itu daerah itu. Nah, pada saat saya presentasi, mereka kaget. Di Indonesia, khususnya di Banda Aceh, malah perempuan yang merencanakan pembangunan. Biasanya kan musrembang itu, laki-laki semua. Pakai bahasa apa Cina tuh? Nah, kita bahasa Indonesia, tapi ada bilik-bilik semua negara yang penterjemah. Translate ya. Nah, ada translate-nya. Jadi kita sampaikan, jadi mereka kaget. Wah, perempuan yang merencanakan pembangunan ini di Banda Aceh luar biasa. Nah, jadi saya 15 hari di sana, dibawa ke desa-desa. Ternyata mereka mengacu kepada PN-PN-nya kita Indonesia. Jadi banyak jalan-jalan desa itu dia buat tuh by PN-PN Indonesia, by PN-PN Indonesia tentang pembangunan jalan, saluran dan sebagainya. Dia contoh kita punya. Nah, jadi disitulah sangat menarik sebenarnya ada pengalaman yang luar biasa. Saya presentasi. Jadi kita ternyata sampai di Cina ada 2 kementerian yang hadir dari Depdagri dan Kesra. Jadi ada 5 kepala desa kayak diambil dibawa. Nah, jadi kita rapat delegasi Indonesia disepakati Aceh, Cina minta Aceh yang mempresentasikan karena dilihat presentasi kan saya bawa PowerPoint itu. Nah, kita sampaikan Aceh siap bilang. Udah kita presentasikan tentang itu. Ternyata di sana dapat apresiasi. Iya, mendapat apresiasi. Begitu selesai saya menyampaikan makalah saya itu ataupun presentasi saya itu ditarik-tarik itu apalagi orang Brunei, orang Malaysia, Aceh, Indonesia, diteriak di ruangan itu. Karena kita sampaikan awal dari saya punya PowerPoint itu, saya tampilkan kapal di atas rumah tentang tsunami. Saya ceritakan warga masyarakat saya sebelum tsunami 6.000 jiwa, setelah tsunami hanya tinggal 1.500. Nah, dari 1.500 kepala keluarga tinggal 500. Jadi mereka tertunduk, sedih. Udah bebas kita. Itu udah kalau kita menjadi sedang menjadi mempresentasikan, kita lihat auden udah agak melemah, nah itu urusan kita. Tapi kok auden udah mulai kita agak goyang sedikit nih. Betul. Ya, Kepala Alta kan juga seorang motivator. Jadi insya Allah juga ini kemarin saya dapat kunjungan dadakan baru 3 hari yang lalu. Saya kaget melihat ada direktur dari Kementerian Desa ke Lampulo. Nah, jadi kedatang ke Lampulo, dia cerita-cerita tentang kampung bersinar, kampung bebas narkoba dan sebagainya. Disampaikan, udah tolong Pak Alta siapin makalah November nanti ke Jogja.
Saya aja kaget ini. Iya, ya. Artinya Kampung Lampulo ini menjadi contoh inspirasi bagi kampung-kampung lain di Nusantara, bahkan tadi luar negeri ya. Ya. Iya Pak. Pak Alta tadi disampaikan bahwa ini kan Lampulo berada di pesisir. Ya. Ini tantangan juga daerah laut nih. Tadi sampai bahwa sudah ada deklarasi bersih narkoba. Apa tujuan deklarasi kampung bersih narkoba, Pak? Jadi 2022 saya mengajak itu minta dengan BNN Kota Banda Aceh. Pada saat itu Pak Asnanda itu. Kita buat MOU, perjanjian kampung bersih narkoba. Saya sauti, saya terima. Kenapa? Lampulo itu kan tempat pendaratan beraneka macam kapal motor ataupun bot-bot nelayan. Dari seluruh Aceh masuk ke situ. Kita tidak tahu apa kejadian di tengah laut. Nah, jadi saya tidak mau kampung saya dicap menjadi kampung narkoba. Maka kita buat itu. Jadi kita sudah bentuk IBM, intervensi berbasis masyarakat. Kita juga ada sekretariatnya. Tujuan kita bukan untuk menangkap. Kita memberikan konseling kepada para pengguna, mantan pengguna. Kita ajak bersama keluarga, kita dekati, juga kita betul-betul satgasnya. Nah, baru-baru ini 2023 Polres Banda Aceh juga menunjuk Kampung Lampulo sebagai kampung bebas narkoba. Hanya satu-satunya di Banda Aceh. Lampulo satu. Ya, satu-satunya di Kota Banda Aceh. Diperlombakan seluruh Aceh dan alhamdulillah kita mendapat predikat terbaik satu Sepolda Aceh. Ya mungkin ini tingkat dari pusat Mabes mungkin sedang melakukan penilaian. Kita belum tahu, mudah-mudahan kita mendapat yang terbaik juga di Indonesia. Alhamdulillah. Ya, jadi sahabat, luar biasa pengalaman perjalanan karir Pak Alta dalam membangun kampungnya, berprestasi bukan hanya tingkat kampung, tingkat kecamatan, kota, bahkan sampai ke luar negeri. Dan beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ini luar biasa Pak Alta ya. Tapi tetap semangat tadi ya. Ya, tetap Pak. Ya, Pak Alta, mungkin apa yang paling berkesan selama Pak Alta menjadi kici, menjadi relawan, atau menjadi pelayan masyarakat yang bisa diinspirasi kepada sahabat semuanya? Kalau berkesan, menurut saya, mulai dari periode pertama saya sebagai kepala desa, sampai dengan detik ini saya sangat berkesan. Kenapa kesan saya itu? Karena gimana ya, membangun itu bersama. Ini dengan masyarakat, dengan pemuda, anak-anak, kalau lewat Pak Kecil. Jadi terkesan kita. Jadi tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi. Malah saya sering mengatakan, tolong diawasi saya oleh masyarakat. Kalau ada terindikasi korupsi si Alta ini, jangan lapor ke Polsek, jangan lapor ke Polres. Lapor ke Polda, lapor ke KPK, tangkap si Alta. Masya Allah. Kita mau transparan Pak. Karena ini amanah. Betul. Umur sudah sedikit lagi, nggak tahu kapan dipanggil ini. Jadi saya tidak mau, dan saya sampaikan kepada staf, jangan bodohi saya. Jangan bermain yang tidak-tidak. Jadi, ayo sama-sama kita layani masyarakat. Itu tujuan utama kita Pak. Luar biasa sahabat, perjalanan karir seorang Bapak Alta Zaini. Beliau juga meskipun sudah berkepala 6 Pak, dan 61, tapi semangatnya kalah anak muda nih. Ya, luar biasa. Sudah 39 tahun mengabdikan diri, membina anak-anak muda Paskibraka Aceh, dan juga tadi kita melihat bagaimana beliau sangat menikmati profesi sebagai seorang kici. Yang punya jargon kici itu sebagai hobi, luar biasa. Semoga dengan keikhlasan Pak Alta Zaini, insya Allah selalu menginspirasi dengan terobosan-terobosan yang kreatif, inovatif, sehingga hari ini Banda Aceh lewat tangan dingin seorang Alta Zaini bisa menjadi lebih baik ya di tingkat nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Terima kasih Pak Alta, luar biasa bincang-bincang kita hari ini. Semoga insya Allah kita akan bertemu lagi dengan sosok-sosok inspiratif lainnya di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.